Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali bertemu dengan saya kembali, yaitu Rahmat Hidayat dengan NIM 2215050081. Kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang mufassir yang berasal dari Mesir, yakni Al-Maraghi, yang dikenal dengan Al-Maraghi. Nah, untuk itu di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah yang biasa kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai tafsir Al-Maraghi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul amin. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala khairul bariyah wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tarihin amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan itu semua kita dapat membahas kembali bagaimana mufassir itu, biografi dari mufassir dan corak-corak penafsiran beliau. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan buat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita lafazkan itu senantiasa Allah sampaikan kepada baginda kita, yakni baginda Rasulullah SAW. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita bahas pada kali ini mengenai tafsir Al-Maraghi, yang mana yang pertama, untuk lebih kenal dan lebih dekat mengenai Al-Maraghi, kita harus membahas dulu bagaimana biografi hidup beliau, belajar di mana dan ilmunya seperti apa. Oke, untuk itu kita mulai. Al-Maraghi, yang mana nama lengkapnya dikenal dengan Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Beliau merupakan salah seorang mufassir yang berasal dari Mesir, yang lahir mungkin pada akhir abad ke-19 dan wafat di pertengahan abad ke-20. Ia dikenal termasuk sebagai salah satu tokoh pembaharu dalam bidang tafsir Al-Quran pada masa modern. Al-Maraghi itu mendapatkan pendidikan agama yang kuat di Al-Azhar dan sempat menjabat sebagai rektor Universitas Al-Azhar. Salah satu kontribusinya di bidang tafsir yaitu penyusunan kitab tafsir yang dikenal dengan tafsir Al-Maraghi, yang mana penulisan dan gaya bahasanya yang mudah dipahami di kalangan masyarakat awam yang tidak terlalu dipenuhi dengan perdebatan teologis. Jadi dalam kitab tersebut tidak terlalu banyak membahas atau memperdebatkan masalah-masalah ketuhanan. Fokus ke masalah seperti apa masyarakat awam itu bisa memahami itu secara jelas. Bahkan dia tidak melakukan perdebatan juga dalam perbedaan dari para imam mazhab. Tujuan utamanya ialah menjadikan tafsir itu sebagai sarana pencerahan pendidikan masyarakat. Tidak hanya dibatasi oleh orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan tafsir, khususnya di pesantren ataupun para akademisi yang membahas mengenai ini. Tetapi beliau menulis itu dengan bahasa yang sangat mudah supaya masyarakat yang tidak mendapatkan pelajaran itu bisa juga memahami tafsir Al-Maraghi dengan baik dan benar, gitu. Yang kedua, dapat kita lihat latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi itu disusun dalam konteks sosial dan politik Mesir pada masa kolonialisme dan awal kebangkitan Islam. Saat itu dunia mengalami guncangan identitas akibatnya masuk pengaruh dari Barat, serta beberapa kemunduran di berbagai aspek kehidupan yang dikenal dengan era modern, yang mana berkembangnya orang-orang non-Islam, berkembangnya orang-orang dari daerah lain,
dan tempat kemundurannya umat Islam pada saat itu. Nah, dengan hal ini Al-Marawzi menyadari perlunya pendekatan baru dalam penafsiran Al-Quran yang sedikit berkembang dan mampu menyeimbangi dengan perkembangan zaman pada saat itu. Ia menolak metode klasik yang terlalu fokus pada perdebatan fikih atau bahasa dan memilih pendekatan kontekstual dan praktis. Tafsir ini disusun sebagai respon untuk kebutuhan umat Islam secara aplikatif, logis, dan membumi di tengah-tengah masyarakat modernitas. Ciri khas, metode, dan corak penafsiran Al-Marawzi. Tafsir Al-Marawzi memiliki jumlah ciri khas yang membedakan ciri khas dari tafsir-tafsir sebelumnya. Yang mana ciri utama dari tafsir ini yaitu bahasanya yang sangat sederhana dan mudah dipahami, serta pendekatan yang lebih sistematis dan tematik. Jadi, beliau membahas itu secara tema dan sistematis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan sederhana. Dengan hal ini memang sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dan metode penafsirannya yaitu menggunakan pendekatan tahlili, analisis ayat per ayat. Beliau tetap menafsirkan ayat demi ayat dengan metode tafsir yang dikenal dengan tahlili tadi, namun dengan sentuhan kontekstual dan rasional. Ya, lebih mendekatkan juga bagaimana sentuhan dan rasional masyarakat dalam memahami itu. Beliau juga memasukkan masalah rasional ke dalam tafsirnya. Memanfaatkan ilmu modern seperti sejarah, sosiologi, logika dalam menjelaskan makna ayat. Beliau tetap memakai itu semua. Adapun corak penafsiran dari kitab Al-Marawzi yaitu cenderung pada penafsiran adabi wal ijtimai, sastra dan sosial, yang mana artinya tafsir ini menonjolkan nilai-nilai moral dan sosial dalam Al-Quran. Ia juga tidak segan mengkritik kekeliruan pemahaman umat dan menyerukan reformasi keagamaan agar sesuai dengan semangat zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip syar'i. Nah, dalam hal ini beliau sangat menjaga bagaimana sastra dan sosial itu bisa dikalahkan atau dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Mungkin itu saja ya rasanya yang lebih sederhana kita bahas mengenai tafsir Al-Marawzi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.